Jadi dihafal-hafalin tuh ya perintah setiap perintah di teknologi HP, laptop gitu ya. Iya. Ingat-ingat. Terus tombol-tombolnya? Tombol-tombol yang kayak di keyboard di laptop ini juga kita hafalin gitu. Jadi QWERTY-nya tuh dihafal, bener-bener dihafalin ya. Iya. Posisinya di mana gitu ya. Iya, posisinya benar dihafalin. Jenal butuh berapa lama buat adaptasi biar bisa operasiin laptop atau handphone? Kalau adaptasi ke alat teknologi gitu sih nggak terlalu lama sih ya, cuma mungkin butuh waktu 6 bulan gitu. 6 bulan? Iya, karena buat memahami ini apa sih screen readernya ngomong gitu kan butuh proses juga kita. Apa namanya buat memahami perintah-perintah yang ada. Dia ntar ngebacain. Ngebacain dia ya? Iya. Gitu. 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 Jadi dia membaca gitu. Kalau kita tekan startnya dia lanjut. Mungkin terlalu cepat diiklanin dulu aja. Oh, ada suaranya ya? Nama saya Zainal Abidin, panggilannya Zainal. Jenal. Usianya berapa sekarang Jenal? Kalau saat ini saya 17 tahun. 17 tahun. Boleh diceritain nggak awal mulanya tiba-tiba bisa di pesantren tunanetra ini? Sejak kapan ada di sini? Oke, saya di sini dari 2019. Dari 2019. Iya. Sebelumnya saya ini belum tunanetra, masih dari TK, MI sampai SMP kelas 7. Sampai SMP kelas 7. Iya, itu saya masih bisa melihat sama teman-teman orang yang melihat itu bisa nulis, bisa baca, bisa main HP, bisa bahkan waktu itu pas kelas 6 itu sempat bisa naik motor gitu. Nah, terus pas di pesantren saya kelas 7 itu di pesantren orang awas ya, untuk orang melihat itu saya penglihatan saya menurun gitu. Oh, mulai buram tuh ya? Iya, mulai buram, tulisan di buku itu udah nggak kelihatan lagi gitu. Akhirnya saya bilang ke orang tua saya, terus mulai tuh pengobatan di Cipto gitu. Terus tahun berapa tuh masih itu? Itu tahun 2018. 2018. Iya. Waktu itu 3 bulan nggak ada perubahan gitu kan, udah ditangani dokter gitu, katanya emang ada kelainan gitu di otaknya, sarafnya gitu katanya. Terus di situ saya pernah sempat ditawarin mau dioperasi gitu kan, cuman ya udahlah nggak usah aja Pak gitu kan. Itu Jenal tuh yang bilang tuh? Iya, saya yang bilang gitu kan, nggak usah Pak gitu, nggak usah dioperasi, nggak apa-apa. Kenapa Jenal? Karena saya takut kalau dioperasi itu malah tambah parah gitu, karena kan saya di sini masih punya sisa sedikit penglihatan gitu, masih bisa bedain terang mana gelap gitu, masih bisa gitu. Nah, saya takut kalau dioperasi itu malah nggak sama sekali. Malah total gelap gitu ya? Iya, gitu. Terus akhirnya ya udah pasrah aja nggak apa-apa gitu kan. Terus nyari di internet nemu pesantren Radatul Mahfufin. Akhirnya saya masuk ke sini gitu. Tapi sekarang kondisi penglihatannya udah gelap atau masih ada? Masih sama, masih ada sisa sedikit gitu, masih bisa membedakan terang gelap gitu masih. Oh, masih bisa ya? Tapi kalau untuk melihat sesuatu kayak objek gitu, itu udah sama-sama gitu. Udah nggak jelas ya dengan baik. Tapi kalau kayak kondisi saat ini kan ada lampu gitu, saya masih tahu gitu. Kalau malam hari gelap gitu saya tahu. Waktu itu gimana setelah tahu ternyata Jenal ada kelainan saraf di matanya, apa yang Jenal ini rasain? Pasti sedih sih, pasti sedih. Pasti, ya. Apalagi kan waktu itu di masa-masa saya berapa 14-15 tahun itu kan masa-masa puber ya. Iya. Masa-masanya orang-orang tuh mau mencari hal-hal baru gitu kan, mau menjelang dewasa gitu kan. Penasaran pengen ini, pengen itu. Iya. Saya sama temen-temen gitu kan. Bahkan sempet dulu tuh
saya merasa kayak kenapa sih gitu kan, saya kok begini gitu kan, apa namanya, saya pengen tuh kayak orang-orang gitu kan, kayak bisa main, bisa melihat gitu kan, kenapa saya di umur saya yang sekarang saya begini gitu kan. Terus saya sempat menyesal gitu kan sama keadaan gitu kan, kenapa gitu kan bisa kayak gini gitu. Terus akhirnya karena dorongan dari orang tua, terus dari guru, terus teman-teman juga, ya alhamdulillah teman-teman saya tetap mensupport saya gitu. Tetap support ya. Iya. Bukan dijauhin justru ya. Bukan dari jauhin, ya ada sih sebagian. Beberapa ada ya. Iya. Nggak bisa dipungkirin ya. Pasti ada gitu kan, kayak yang tadinya main bareng sekarang tahu kondisi saya kayak gini jadi enggak lagi gitu. Ya saya tetap yakin gitu sama teman-teman saya, keluarga saya, guru-guru saya gitu, kalau saya ya mungkin ini udah qadarullah gitu, udah takdir saya buat ya menjadi tunanetra gitu. Gimana gitu kan, kenapa saya begini Pak gitu kan, apa emang ada kelainan genetik dari mungkin dari kakek saya, dari atasan saya gitu kan, kayak gitu. Terus enggak gitu kan, mungkin ini dari mungkin ini dari Allah sendiri yang ngasih gitu kan. Terus akhirnya ya saya mencoba buat sabar gitu, karena saya juga nggak mau ngecewain orang tua saya gitu, karena orang tua saya juga kerjanya serabutan gitu kan. Saya juga nggak mau ngecewain mereka, ya udah makanya saya berusaha buat belajar lah di sini gitu kan. Dan alhamdulillah sekarang hafalan saya 5 juz. Sudah 5 juz. Itu dari awal masuk sini atau? Iya, dari sebelum masuk sini saya belum, bahkan juz 30 saja saya belum hafal gitu. Oh, gitu. Sekarang malah hafal 5 juz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari juz 1 sampai ke 5 atau? Dari 30, 1, 2, 3, 4. Itu berapa lama kamu menghafal itu? Dari tahun 2019 sampai 2022 sekarang. Sampai sekarang tuh ya? Iya. Sekarang alhamdulillah udah masuk juz 5 lagi proses. Alhamdulillah. Ya, kan ada waktu pertama masuk sini saya tuh memikir kalau tunanetra emang bisa ya, kalau orang nggak melihat gitu emang bisa nulis, bisa baca gitu kan. Saya mikirnya gitu. Terus saya dikenalin sama yang namanya tulisan braille gitu kan. Terus saya belajar, awalnya saya nggak ngerti nih tulisannya titik-titik gimana bacanya. Terus akhirnya saya berusaha gitu kan, ya, guru-guru di sini juga ayo kamu bisa kok gitu kan. Kamu sebenarnya orang ini pintar gitu kan, cuman harus butuh semangat aja gitu kan. Akhirnya di support di sini banyak yang support ya. Iya, di sini banyak yang support gitu. Terus ya udah akhirnya saya alhamdulillah dalam waktu 3 bulan bisa tulisan braille. Bisa tulisan braille? Bisa. Termasuk mengaji? Termasuk aja. Iya, gimana rasanya kamu akhirnya bisa nih gitu kan ngaji dengan tulisan braille itu di kondisi kamu yang sekarang ya? Saya yang tadinya kan down gitu kan. Iya, saya benar-benar senang banget gitu kan, yang tadinya down terus bisa tulisan braille, terus bisa dapat teman-teman baru juga di sini, bisa belajar dari teman-teman di sini juga. Kalau misalkan ternyata tuh nggak menjadi halangan buat kalau kita tuh harus ceria gitu kan, harus ya, tetap menjalani hidup ini dengan apa adanya gitu. Saya tuh belajar dari teman-teman yang di sini gitu kan. Terus juga saya juga seneng juga bisa tulisan braille gitu, karena saya tuh ya awalnya ya nggak bisa jadi bisa gitu, dibantu sama guru-guru di sini juga gitu. Pasti kan ada rasa tersendiri ya pas kamu ternyata akhirnya bisa baca Quran dengan huruf braille itu ya? Iya, ada rasanya senang, bahagia gitu. Akhirnya saya ternyata nggak sia-sia gitu. Mungkin ini udah takdir Allah gitu kalau misalkan saya harus bisa menghafal Quran dan belajar braille gitu. Mungkin kalau misalkan saya masih melihat ya nggak tahu saya gimana di sana, di luar sana gitu. Saya belum tentu 1 juz gitu ya? Iya, 1 juz 30 lagi saya belum hafal mungkin nanti ya. Kalau di luar sana, sekarang saya mengambil hikmahnya ya sekarang gitu kan. Bersyukur banget saya bisa ada di sini gitu kan, bisa menghafal. Ternyata Tuhan punya rencana lain ya? Iya, mungkin ini rencana yang udah ditakdirkan Allah buat saya. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Ya duduk lagi. Siap. Makasih Jenal, sehat-sehat.